12 Juli 2020 adalah Lukas 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kamu akan menjala manusia." Amin. Hafalan Minggu 12 Juli 2020 dari Lukas 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Janganlah takut, mulai dari sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Lukas 5 ayat 10b. Kata Tuhan kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Lukas pasal 5 ayat 10b. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Amin. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Amin. Lukas 5 ayat 10b. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Hari Minggu 12 Juli 2020 Lukas 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Amin. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Amin. Ayat hafalan Minggu tanggal 12 Juli 2020. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjala manusia. Amin. Ayat hafalan Minggu 12 Juli 2020. Lukas 5 ayat 10b. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Lukas pasal 5 ayat 10b. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, dari sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Ayat hafalan Minggu 12 Juli 2020 Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Amin. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat hafalan hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Lukas 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Amin. Lukas 5 ayat 10b. Janganlah engkau takut, mulai dari sekarang karena engkau akan menjala manusia. Amin. Ayat hafalan Minggu 12 Juli 2020 Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Amin. Hari Minggu 12 Juli 2020 Lukas 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjalani manusia." Amin.
satu orang ya Tante, kok nggak seru ya? Kurang siapa ya? Berdua Tante Dwi. Oh Tante Iba. Aku bisa ikut bersama-sama kakak-kakak semua. Dari mana sih Tante? Ini tadi aku ngebel kasih bangun anak-anak. Nah, Oh Khusus. gitu ya. Jadi Untuk kelas besar ibadah. sudah bangun semua ya? sudah bangun semua. Gimana? Adik-adik kelas kecil, kelas tengah semuanya sudah bangun apa belum? Sudah kakak. Kayaknya ada yang belum bangun Tante. Dibangunin ya. Yuk dibangunin yuk. Tante hitung sampai 5. Nanti kita siap ibadah. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita siap ibadah pagi hari ini. Kita mau sama-sama bersama-sama muji nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita semua mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di dalam kerajaan. Kecil ini datang di bawah kakimu untuk mengucap syukur dan terima kasih. Kau sudah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari kami dapat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya pujian yang akan kami naikkan mendapatkan suatu dupa yang harum di hadapan Engkau. Kiranya firman-Mu juga menjadikan kami lebih kuat sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah di sekolah minggu. Yuk, kita ngomong. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, bahkan bunga-bunga di taman juga Indah sekali. indah. Nah, itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu besar ya Tante ya? Dahsyat. Oh dahsyat, kasih Tuhan itu dalam sekali ya? Nah, kita mau sambung dan pujian bahwa Engkau Yesus Tuhanku. Yuk sama-sama kita semuanya berdiri. Kita mau bergerak buat Tuhan Yesus. Ya, yuk. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar cinta-Mu Bapa, lebih
Yesus Tuhanku. Ayo sama-sama dalam-dalam. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus turut selamaku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, di dalam dunia itu kira-kira ada orang yang hebat enggak Tante Iba? Ada. Ada jagoan enggak di kota? Ada. Nah, di dunia ada jagoan. Coba Tante Dwi mau dengar, kira-kira jagoan apa yang ada di dunia ya? Banyak Tante Dwi. Oh banyak ya? Apa ya kira-kira contohnya? Superman. Oh Superman. Superman yang bisa terbang itu ya Tante ya? Nah ada Superman. Ada Power Ranger. Oh ada Power Ranger yang ada 5 ya? Nah tapi buat kita anak Tuhan ada jagoan yang lebih hebat loh. Dahsyat lagi Tante. Nah lebih hebat, lebih luar biasa. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah jagoanku. Yuk, kita mau jadi jagoan-jagoannya Tuhan. Kita pujikan Tuhan Yesus jagoanku. Jadi jagoan harus semangat loh ya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku
jagoanku, idolaku untuk selamanya. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah punya jagoan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita memujikan cinta Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi kita katakan ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari semua kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Shalom. Luar biasa. Tentu adik-adik sangat bersuka cita hari ini. Tadi kita sudah mendengar, kita sudah menyanyi. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel. Orang bilang dia hebat. Terus ada Spider-Man, ada kakak Batman, ada Om Superman. Orang bilang dia hebat. Tapi buat kita,
Ada yang lebih hebat, namanya ajaib. Dia jagoan kita. Namanya siapa? Coba, ayo. Itu. Iya, betul. Namanya Yesus, dia jagoan kita. Yesus idola kita. Yesus harapan kita. Kenapa? Ayo, kenapa dia jadi idola kita sih? Kenapa sih? Ayo, ada yang tahu kenapa? Dia pembuat mujizat. Wah, dia itu pembuat mujizat ternyata. Air putih biasa jadi apa? Jadi anggur. Jadi air anggur. Jadi berwarna, jadi manis. Seperti Pendeta Cevina kapan hari sampaikan. Ya enggak? Nah, dia juga bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Baik yang buta ini. Buta nggak bisa lihat jalannya. Bisa melek. Bisa melihat. Wah, luar biasa kan? Yang lumpuh, yang nggak bisa jalan, dia bisa sembuhkan. Bahkan bisa berjalan sempurna. Bahkan yang mati sekalipun, dia bisa bangkitkan. Nah, dia bisa bangkitkan. Luar biasa Tuhan kita. Bahkan ketika dia menyampaikan firman Tuhan di suatu danau, ketika dia naik perahu, dia di situ ada angin yang taufan yang sangat kencang sekali sampai airnya meluap di atas perahu. Kemudian Tuhan menghardik angin itu sehingga angin itu bisa teduh. Wah, luar biasa. Hebat kan Tuhan kita? Kita akan lihat bagaimana kehebatan Tuhan Yesus kita, jagoan kita, idola kita. Oke ya, kita akan saksikan bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut
Dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita sudah mendengar, kita sudah menyaksikan, kita sudah melihat bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana Dia idola kita itu pembuat mujizat, benar kan? Nah, adik-adik bisa melihat tayangan tadi di dalam kitab Matius, dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Dibaca ya, dibaca loh. Kalau nggak bisa baca, suruh kakaknya baca, ya. Atau suruh mamahnya, papahnya baca. Buat adik-adik, Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Nah, tuh bisa lihat ya. Atau di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Nah, adik-adik bisa lihat. Bisa baca semua ya. Oke, nah. Puji nama Tuhan. Bagaimana Tuhan kita sangat ajaib. Tuhan jadi idola kita, Tuhan jadi harapan kita. Nah, Dia bukan hanya pembuat mujizat adik-adik, tapi Dia Tuhan rela menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia naik ke surga, Dia sediakan tempat, Dia sediakan rumah yang indah buat kita anak-anaknya, buat kita yang mengasihi Tuhan. Nah, makanya adik-adik tetap cinta sama Tuhan, ya. Tetap mengasihi Tuhan. Ya, dengan kita beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, ya. Suka datang ke rumah Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan, yang bisa baca, suka baca firman Tuhan. Kalau nggak bisa baca tadi dibacakan kakaknya, ya, bacakan kakaknya atau mamanya, nah, supaya adik-adik bisa mendengar, ya. Nah, kita akan baca ayat hafalan kita minggu ini di dalam Yeremia pasal yang ke-32. Ayat yang ke-27. Oke, kita akan buka Yeremia pasal 32 ayatnya yang ke-27. Ayo dibuka bersama-sama ya. Yeremia, saya ulangi, Yeremia 32 ayatnya yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saya ulangi. Yeremia 32 ayat yang ke-27. Dibaca ya. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ya. Kalau kita melihat ayat ini, gak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat. Ya, bagaimana Tuhan juga menyediakan tempat nanti di surga kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Kita juga berbuat baik kepada sesama kita. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya dan bangga punya Engkau Tuhan. Engkau pembuat mujizat, Engkau sangat ajaib, Engkau menjadi idola kami, bahkan Engkau menjadi harapan kami Tuhan. Kami bersyukur dan bangga Tuhan punya Engkau. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami anak-anak-Mu, orang yang berdosa ini, tetapi Engkau juga menyediakan tempat di surga, manakala kami tetap cinta, tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kita berdoa. Ayo semua berkata, amin. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan.
Pagi hari ini kita sudah beribadah bersama-sama, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita selesaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji nama Engkau, terlebih kami boleh mendengarkan lagi nasihat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kembalikan kami dalam ibadah selanjutnya, kiranya Engkau yang campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah selanjutnya. Dadah. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan